Ya. Baru 14 ini, monggo yang timnya belum masuk segera diinstruksikan untuk bergabung Bapak Ibu. Karena satu lembaga ada 3 orang, kami berharap 3 orang ini bisa gabung semuanya. Ini bisa didengar Bapak dan Ibu suara kami? Halo? Siap, sampun. Untuk semua peserta masuknya bisa melalui LMS ya, jangan supaya nanti progresnya juga bisa tetap naik. Ini sudah jam 96, usahakan nanti semakin cepat bergabung, nanti pemaparan materi dan juga diskusi mungkin bisa lebih panjang. Karena waktu gomitnya cuma 1 jam, ya, otomatis nanti ketika sudah 1 jam ya, keluar Mbak. Nonton Pak Gunaya gitu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saat ini timnya, baik itu kepala madrasah, bendahara dan staf yang belum gabung, silahkan obrak-obrak Bapak Ibu. Karena waktunya sangat terbatas. Nanti jam 10 itu sudah habis waktu kita. Dan kita juga masuk ke kelas yang lain Bapak dan Ibu. Ini ada Pak Farluji ya. Halo Pak Farluji. Halo Pak Farluji. Baru 19. Monggo Bapak Ibu. Monggo yang belum bergabung. Sudah ada 21. Monggo. Kurang 18 lagi, monggo diobrak-obrak. Terutama mungkin yang jangan lihat dari yang ada yang belum masuk, mungkin ada lembaga yang dengan kenal belum masuk, silahkan dengan obrak-obrak Bapak Ibu. Masuknya lewat LMS. Ya. Nanti absensinya saya taruh di chat Google Meet ya. Ntar langsung bisa, jangan yang sudah masuk bisa buka di chat.
pun monggo sudah tak kirim di chat meet-nya dengan bisa absensi. Itu masing-masing ya, kepala absensi sendiri, bendahara sendiri, staf sendiri. Karena Bimtek ini sifatnya adalah meskipun tim tapi 3 orang ini berkaitan ya. Jadi 3 orang ini memiliki peran masing-masing yang tidak boleh tertinggal satu sama lain. 23, masih 23, masih kurang banyak. Waktunya sudah jam 9 lebih 10 menit. Imsaknya tinggal 30 menit lagi Bapak Ibu. Oke, sudah masuk 24 peserta. Monggo diisi untuk absensinya kepala madrasah, staf, bendaharanya di chat meet sudah saya share. Sudah 24 peserta. Nanti kalau sudah jam 9 lebih 20 menit, meskipun ada yang tertinggal, tetap kita buka untuk Bimtek daring pada pagi hari ini, karena nanti pemaparan materi yang disampaikan semakin sedikit waktunya. Ngoten Pak Gunaya nggih, jam 9.20 menit atau jam 9.15 menit. Ini baru 24 orang Pak. Baru 26. Sudah jam 9.13 menit. Mungkin nanti jam 9.15 Pak Bunaya nggih dimulai. Pripun? Baru 26. Kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Soleh. Nggih. Sugeng rawuh Bapak. Alhamdulillah sehat. Sehat nggih Pak Yai Soleh. Boten Pak Yai.
Jantan ini Pak Yai karo Pak Ustad. Oke. Ustazah. Ustaz nggih. Nah, kepala madrasah berarti Pak Yai kan ngoten lagi. Oh, ngoten nggih. Pak Yai sampun purna, gantos sing muda-muda, Pak. Alhamdulillah. Ini pripun Pak Bunaya, napa dimulai? Nggih, monggo. Mohon untuk Bapak Ibu peserta BIMTEK ini sebelum kita mulai nanti mohon untuk mikrofonnya di off kan ya. Off-kan dulu. Nah, ini sudah saya setting off. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bunaya selaku pengajar tim inti kabupaten yang ada di kelas 12, Bapak Ibu peserta dari tim inti madrasah, Bapak Kepala Madrasah, Bendara Madrasah, dan juga staf yang ditunjuk. Sekali lagi kami pada pagi hari ini, marilah kita semuanya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap berhaturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, pada pagi hari ini BIMTEK yang kedua. Ini sebagai evaluasi atas pelaksanaan belajar mandiri di sesi setelah BIMTEK dari yang pertama. Nanti pemaparan materi seluruhnya akan disampaikan oleh Panjenengan Bapak Bunaya Panjenengan Sedoyo untuk dimohon dengan hormat mematikan mikrofonnya nanti supaya nanti bisa kita menyimak materi yang disampaikan. Di dalam BIMTEK daring ini sekali lagi mungkin nanti tidak diperdalam masalah materi yang ada karena itu menjadi tugas panjenengan secara belajar mandiri. Di situ nanti jenengan semuanya progresnya materi yang ada di LMS itu harus tuntas dengan ditandai yaitu jenengan semuanya bisa mengunduh sertifikat. Dan juga sebelum bisa mengunduh sertifikat tentunya progresnya mencapai 100%. Kemudian jenengan sudah melakukan post test uji akhir. Dan di situ ada nilai passing grade yang harus ditempuh. Kabar terakhir 61 diturunkan. Karena soal itu sulit Bapak Ibu. Tapi soalnya jawabannya ada di materi semua. Dengan meskipun mengerjakan bareng-bareng tidak akan mungkin sama soalnya karena ribuan soal itu. Nah, banyak sekali soal sehingga satu peserta dengan yang lain itu beda. Itu coba terus sampai mencapai passing grade. Kabar terakhir 61. Nah, itu menjadi pembuka kami untuk selanjutnya pemaparan materi BIMTEK dari pada pagi hari ini kami sampaikan dimohon dengan hormat Bapak Bunaya untuk memberikan pemaparan materi dan dari kami persilakan monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Pak Tio Bakti atau Mas Said selaku sesama
partner kerja dan juga tim inti kabupaten dan juga pengajar di kelas yang sama, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang tergabung di batch 12, Bapak Ibu tim inti madrasah, baik dari unsur bendahara maupun dari operator atau staf yang kami banggakan, mohon di mute Bapak dan Ibu ya, Pak Hasan, sehingga bisa fokus. Sedikit, sehingga materi. Oh, di mute Bapak, karena yang lainnya mendengarkan. Salam serta salam tersurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, satu kehormatan dan kebanggaan, berbahagia sekali bisa bertatap maya di BIMTEK daring ini dengan panjenengan semuanya yang hebat-hebat. Karena saya yakin bahwa panjenengan semua yang sudah masuk dalam tim, dan tim itu adalah orang-orang pilihan, ya. Tim inti madrasah, berarti jenengan intine atau santri madrasah. Ini merupakan kebanggaan bagi saya bisa bertatap maya dengan panjenengan semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami tidak banyak ingin menyampaikan, hanya memberikan materi dan evaluasi saja ya terkait dengan pelaksanaan BIMTEK EDM RKAM ini. Bapak dan Ibu, BIMTEK yang kita laksanakan ini, sekali lagi BIMTEK yang kita laksanakan kali ini, yaitu BIMTEK EDM dan RKAM, adalah bagian atau komponen satu dari program MIGR, Madrasah Education Quality Reform, yang dicanangkan oleh Kementerian Agama melalui pinjaman dana Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, ini adalah dana pinjaman. Kepada siapa? Kepada Bank Dunia. Program ini, ya, infonya adalah dana yang kita ambil dari Bank Dunia itu sebesar, atau yang kita berhutang kepada Bank Dunia itu adalah sebesar 3,7 triliun. Besar sekali Bapak dan Ibu. Ya. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2020. Program EDM RKAM ini termasuk program-program yang lain. Apakah itu terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang sering jenengan lihat, kemudian asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau AKMI, itu juga didanai dari program ini, dari program MIGR, kemudian program yang lainnya. Nah, alhamdulillah lembaga jenengan adalah bagian yang tersasar dari program MIGR ini. Kita berharap ada di antara lembaga jenengan nantinya yang akan mendapatkan dana bantuan, ya, karena setelah kegiatan program ini nantinya akan diambil lembaga yang baik pelaporannya, kemudian administrasi keuangannya, kemudian pertanggungjawabannya itu baik, maka akan diberikan dana antara 100 dan 150 juta cash itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada potongan, tidak ada persentase seperti bantuan-bantuan yang lainnya. Ya, ini cash, dan itu namanya BKBA Bapak dan Ibu. Bantuan kinerja, bantuan afirmasi.
Nanti kalau misalnya di akun panjenengan, ya, di akun bos panjenengan itu ada nantinya Bapak dan Ibu ya, setelah program ini, setelah BIMTEK ini selesai, kemudian berjalan, kemudian ada notif pada akun bos jenengan bahwa madrasah Anda mendapatkan rencana, mendapatkan bantuan afirmasi, bantuan kinerja, maka jenengan termasuk yang beruntung. Dan semuanya itu dimulai dari proses ini Bapak dan Ibu, dimulai dari proses BIMTEK, EDM, dan RK. Panjenengan termasuk orang yang beruntung, sebab pada tahun 2020 sampai 2021 ya, 22 kemarin itu pelaksanaan BIMTEK ini dilakukan secara daring semuanya karena memang lagi pandemi Bapak dan Ibu. Kita pahami seperti itu dan kita maklum. Sehingga materi yang masuk, materi yang diterima oleh peserta itu tidak 100%. Tetapi jenengan semakin tahun kemudian diperbaiki, kemudian diadakan upgrade beberapa fitur-fitur yang ada di aplikasi LMS, sehingga jenengan sekarang bisa belajar secara mandiri, kemudian nanti ada tatap muka dan sebagainya. Ini keuntungan panjenengan di tahun ini mengikuti atau madrasah yang menjadi sasaran BIMTEK. Meskipun terus terang Bapak dan Ibu, ketika jenengan awal kemarin registrasi pada LMS, ya, Learning Management Systemnya atau aplikasi pembelajaran daringnya itu banyak mengalami kendala. Namun sejauh ini ya dengan susah payah, alhamdulillah untuk kelas 12 ini, batch 12 semuanya sudah bisa masuk di LMS masing-masing. Ini satu kebanggaan ya. Yang sebetulnya Bapak dan Ibu ketika jenengan masuk LMS itu banyak permasalahan ya, banyak permasalahan. Bisa saja juga jaringan ya. Termasuk juga mohon maaf, termasuk juga LMS-nya sendiri Bapak dan Ibu. Ini selalu trouble, selalu maintenance, mengalami perbaikan-perbaikan sehingga tidak efektif ketika jenengan registrasi. Masalah yang lain adalah antara data yang ada di EMIS, kemudian yang ada di Simpatika, ini juga ada banyak perbedaan. Ya. Ada yang sudah kepala sekolahnya ganti, tetapi di EMIS belum diperbaiki. Ya. Kemudian nama bendahara, kemudian nama guru-guru, ya, yang ada di EMIS itu juga ada perubahan, juga belum diupdate. Sehingga ketika jenengan masuk LMS banyak kendala-kendala. Nah ini sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu untuk selalu update, ya, update data. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh beberapa teman, ya. Ini perlunya akuntabilitas dan juga kejujuran di data. Ya. Ini saya berikan contoh Bapak dan Ibu ya. Ketika jenengan berhadapan dengan Sispena ya, terkait dengan akreditasi, maka data di EMIS itu kemudian mengalami perbaikan. Nilai ujiannya bagus, kemudian fasilitasnya lengkap, kemudian guru-gurunya semuanya kompeten, ya.
Jadi diapik-apikno nek wayahe akreditasi. Tapi ketika ingin mendapatkan bantuan, itu drastis perubahannya. Ya. WC ini sing asale 3 dadi 1, toilete 4 dadi 2. Kemudian pengen bantuan untuk BIMTEK, mergo padahal wis gurune S2 wis ana 10, malah dadi lulusan S1 dan jarang BIMTEK misalnya. Mergo karena tadi berhubungan dengan bantuan. Jadi saya harap Bapak Ibu sekali lagi apa adanya saja, ya apa adanya. Baik itu untuk kepentingan akreditasi maupun untuk kepentingan bantuan, ya semuanya itu harus apa adanya. Ya. Sehingga data itu sinkron Bapak dan Ibu. Karena sekarang ini semua data itu terintegrasi, ya dari Dukcapil, kemudian Sispena, ya, kemudian EMIS, Simpatika, semuanya itu terhubung Bapak dan Ibu, semuanya itu terintegrasi. Oleh karena itu perlu kiranya jenengan nanti lihat di data EMIS. Kenapa? Ketika saya registrasi LMS kok sulit, ya. Nah, ini menjadi perhatian kita agar selalu update data. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan BIMTEK ini, saya mohon karena ini waktunya tinggal sebentar lagi, jadi saya mohon jenengan menyelesaikannya tiap tahap itu dengan baik. Modul, kemudian materi yang ada di LMS, sekali lagi muhun ini berarti di atas mohon loh Pak, oke, Bapak Ibu. Muhun itu berarti di atas mohon, bantuannya untuk tiap-tiap individu itu mempelajari dengan cermat materi yang ada di LMS. Bukan sekedar untuk memenuhi progres prosentase daripada keikutsertaan jenengan pada BIMTEK ini. Ya, yang penting oleh 100%. Nanti masalah materi ini gampang, sepenting klik. Nah ini saya yang tidak inginkan. Ya. Jadi mergo pengen oleh cepat 100%, iki mergo ono Bapak dan Ibu ada ini di kelas kita iki. Berarti ono sing nuwegar, ya. Ono sing saking gaspol rimpol wis hampir 90%. Ono sing kancrit baru ada 20%. Nanti progres reportnya akan disampaikan oleh Pak Setio Bakti. Berarti tidak imbang. Ono sing melarat, ya, pakai NOS, ya, saking cepatnya itu sudah hampir 98%, tinggal melakukan post test saja. Tapi ono sing masih yang ada 20%, 30%, 40%. Nah ini saya harap Bapak dan Ibu yang cepat itu mohon. Bukan berarti saya berprasangka jelek, tidak. Ya, jadi dipelajari materinya. Yang masih prosentasenya masih sedikit, tolong ya, mohon untuk segera melengkapi. Karena Bapak dan Ibu, jenengan tidak bisa melanjutkan BIMTEK ini ke BIMTEK Luring, ya, selama jenengan belum unduh sertifikat, selama jenengan belum 100%. Ini karena syarat untuk BIMTEK Luring itu adalah jenengan progresnya harus 100% dan bisa unduh sertifikat daring. Ini perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan informasi, insya Allah BIMTEK Luringnya, ya, insya Allah akan diadakan di Surabaya. Kita berharap bisa di Lamongan Bapak dan Ibu. Tapi ternyata dari pihak LSP, ya, yang membiayai dan membayar jenengan nantinya
itu kemarin ketika ke Lamongan untuk cek kesiapan BIMTEK Luring, itu tidak ada tempat yang representatif, sehingga kemungkinan jenengan nanti luringnya ada di Surabaya, makanya disiapkan sekarang. Dan kita berharap dari 39 orang ini, dari semua peserta, semuanya nanti kita bisa bertemu di Surabaya, ya, sudah bisa mengunduh sertifikat dan melanjutkan BIMTEK Luring dan bertemu kami berdua, yaitu saya dan juga Pak Setio Bakti di kelas kita nantinya. Yang perlu jenengan pahami Bapak dan Ibu, nantinya kami tidak lagi menyampaikan materi Bapak dan Ibu, karena materi sudah ada di LMS. Jadi kami nanti hanya memberikan tugas kepada panjenengan semuanya, 3 orang ini dalam satu tim, ya, untuk menyelesaikan EDM jenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan memberikan pagu atau dana afirmasi, ya, dana afirmasi, apakah nanti 50 atau 100 juta, dan itu harus jenengan selesaikan di RK. Nah, ini yang menjadi perhatian. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu pertemuan ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Setio Bakti terkait dengan laporan progres report jenengan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga semuanya kita diberikan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan BIMTEK ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar Bapak Ibu, mohon untuk di unmute. Mohon di unmute dulu ya. Tes 1 2. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bunaya yang sudah memberikan pemaparan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan mengulas apa yang disampaikan tadi, bahwa satu, materi mohon dipelajari. Progres tetap dikejar, tapi materi dipelajari, di-download Bapak Ibu. Di-download. Nanti bisa dibuka lagi ketika waktu yang lain. Karena apa? Kita sudah disuguhkan dengan hybrid learning model seperti ini, itu ada belajar mandiri, sehingga kita dikejar untuk cepat. Yang tidak cepat ya tertinggal. Kemudian nanti di BIMTEK Luringnya jenengan itu langsung dikasih tugas untuk mengerjakan EDM RKAM. Ini baru LMS Bapak Ibu. LMS itu baru materi-materi tentang bagaimana mengerjakan EDM, bagaimana mengerjakan RKAM. Jadi ada 2 aplikasi nanti. Ada EDM sendiri, ada RKAM sendiri. Nah, sebenarnya materi itu sudah ada di caranya, sudah ada di LMS. Kemudian Bapak Ibu, untuk tes akhirnya itu sebenarnya soalnya itu jawabannya ada di LMS semuanya, di materi jenengan semua. Ketika jenengan belajar, otomatis jawab itu mudah dan tidak bisa dikerjakan bersama-sama. Jenengan misal ada teman yang sudah mengerjakan, nilainya sudah di atas 61 ya, itu nanti soal jenengan berbeda. Itu akan berganti terus. Makanya jenengan dikasih kesempatan berulang-ulang sehingga jenengan nanti bisa mengerjakan saya passing grade minimal 61 sudah bisa. Nah, ketika sudah bisa 61 maka jenengan nanti akhirnya ketika sudah bisa download sertifikat, itu berarti Anda jenengan sudah dinyatakan lulus dari BIMTEK ini. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini akan saya share ya progresnya jenengan. Ini ternyata di kelas ini masih ada yang belum sama sekali mengerjakan. Saya tidak kepingin, kita tidak kepingin di teman-teman di kelas di Panjenengan Sedoyo di kelas 12 ini ada permasalahan, ada persoalan. Nanti kalau ada persoalan, dalam artian sudah injury time, belum ada progres, yang rugi jenengan kiambak. S2 yang rugi jenengan kiambak.
maka jenengan itu otomatis akan mengalami kesulitan dan tidak bisa ikut BIMTEK luring. Padahal jenengan BIMTEK daring itu sendiri, sertifikatnya sendiri ada, BIMTEK luring sendiri ada. Ketika salah satunya tidak tercapai maka tidak bisa luring. Kalau tidak bisa luring, otomatis jenengan madrasah jenengan gagal. Makanya mohon 3 personil kepala madrasah dan staf ini kerjasama benar-benar bagaimana bisa mengumpulkan supaya apa, jenengan nanti madrasahnya bisa goal untuk bisa nanti IDM-nya bisa berjalan dengan baik. Tadi ada informasi Bapak Ibu, bagi madrasah yang tidak bisa ikut pada tahun ini maka akan ikut di tahun 2024 BIMTEK Sapu Jagat. BIMTEK Sapu Jagat itu nanti kalau semakin banyak madrasah yang tertinggal, bisa-bisa anggarannya untuk pelatihan semakin minim, jenengan akhirnya mau nggak mau harus ikut BIMTEK tapi dengan dana sendiri, itu yang dikhawatirkan. Nah, lebih susah malih kan. Nah, karena ini berhubungannya dengan dana bos, maka mohon benar-benar dikawal. Kepala madrasahnya, ngawal stafnya, iki loh centangannya saya kurang ada. Ini coba saya share gitu. Bisa dilihat jenengan. Ini yang pertama ya, untuk cermin 1 dulu saya share. Bisa jangan tingali. Ini nama-nama jenengan. Ini ada Pak Rauf ini ada yang ketinggal 4D, 5D, bisa tertinggal ini. Ini nanti insya Allah saya foto dan saya kirim di grup. Untuk Pak Ahmad Hadi Suyanto masih banyak yang kosong ya. Banyak yang kosong, bahkan ada yang belum sama sekali ya. Mohon maaf, ini saya pakai langsung saya sebut nama ya, supaya ini sama-sama kita pengen kelas kita semuanya lulus semuanya bareng, madrasah jenengan semuanya bisa IDM RK-nya bisa berjalan dengan baik. Tidak apa-apa ya saya sebutkan nama langsung. Ada Bapak Maulana Abu, masih belum sama sekali ini. Nah, kemudian saya ada yang masuk ini. Tak izinkan dulu. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi yang masih belum, hanya 2 centangan. Pak Afif, Muhammad Afif, baru di 2 materi. Mohon sekali teman-teman yang ada panjang sedaya yang ada di kelas 12 ini ngawal bener. Tinggal waktunya tinggal tanggal 8, 9, 10. Paling tidak tanggal 10 selesai semuanya. Kalau 10 selesai nanti jangan bisa langsung tes akhir kalau waktunya sudah dibuka. Ngaten nggih. Selanjutnya untuk cermin kedua. Cermin kedua yang masih minim sekali ini ada Bapak Supadi. Ini masih hanya baru berapa centangan, baru 4, 5. Ini mohon untuk bisa jenengan nanti selesaikan, segera dieksekusi materinya, perlahan aja supaya tidak kelewatan. Ini ada Bu Siti Pertiwi, ini tidak ikut di daring 1 nggih, kok belum tercentang. Ada di daring 1 ini Bu Siti Pertiwi kok masih kosong, padahal ini materi pertama di daring 1. Makanya mohon kalau masuk di LMS itu jangan masuk pakai link yang ada kopian, tapi masuk di LMS supaya nanti progresnya muncul, centang jenengan itu muncul. Jenengan bisa lihat di masing-masing materi itu kalau sudah down warna hijau, maka jenengan itu nanti bisa, oh ini sudah selesai, ini sudah selesai, seperti itu. Nah, monggo sudah saya perlihatkan jenengan semuanya. Ini terbaru ya Bapak Ibu. Ini bisa saling mengingatkan, saling membantu bagaimana upaya madrasah ini bisa goal semuanya. Jangan sampai injury time tanggal 13 April baru mau menyelesaikan. Kalau itu nanti kalau kita tidak bisa menolong, tidak bisa membantu dan sudah ditutup, itu yang susah Bapak Ibu. Kita yang susah. Seperti kemarin persoalan di LMS begitu banyak ya. Alhamdulillah dengan di waktu injury time kita ada beberapa madrasah yang bisa fix. Tapi kita tidak ingin seperti itu lagi. Ketika LMS sudah normal, silakan waktu senggangnya jangan kerjakan, jangan selesaikan. Ngoten Bapak Ibu. Oke. Kiranya itu untuk pemaparan materi dan hasil dari progres sampai sekarang ini. Dan yang terakhir sebelum nanti kita tanya jawab, silakan isi absensi di
chat meet sudah saya share absensinya dengan semuanya ngisi, baik kepala, baik staf, baik bendara, mohon mengisi. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi BIMTEK ini demi madrasah, BIMTEK ini demi keberlangsungan madrasah kita, BIMTEK ini demi keberlangsungan ketertiban administrasi yang ada di madrasah kita. Gunanya apa? Nanti jenengan saya yakin kalau sudah mempelajari materi itu benar-benar tahu dan berterima kasih, ternyata di BIMTEK EDM ini benar-benar menata madrasah itu menuju yang lebih baik secara administrasi, secara program kerja yang mau dikerjakan, ini benar-benar kita ditata. Kalau nanti benar-benar baik, seperti yang disampaikan Pak Bunaya tadi, ada dana afirmasi besar. Dan dana afirmasi itu kemarin ketika kita BIMTEK, bukan yang memberi itu bukan wewenang dari tim TIK, tim inti provinsi, bukan. Ini benar-benar dari pusat. Tidak ada intervensi apapun. Kemarin dikabarkan yang cepat mengerjakan sesuai deadline, yang benar ketika mengerjakan sesuai aturan, itulah yang masuk di dana afirmasi. Tapi itu yang menjadi hal yang mungkin bisa menjadi semangat kita, meskipun kita tidak mengejar itu, tapi tetap madrasah kita harus benar-benar kita kawal melalui evaluasi. Kemudian setelah dievaluasi, kita akan muncul beberapa kegiatan yang harus diprioritaskan dijalankan di madrasah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya buka untuk pertanyaannya. Yang pertama, yang sudah angkat tangan, monggo Bapak yang sudah angkat tangan. Bentar. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Kami persilakan monggo yang angkat tangan untuk bisa atau menyampaikan pertanyaan. Oke, Bapak Abdul Wahab. Bapak Abdul Wahab bisa diaktifkan mikrofonnya. Monggo. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak. Apakah ini soal isian yang itu, Pak, yang ada diskusi sama teman itu, Pak? Itu masih kurang begitu paham, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Cukup, Bapak? Untuk penerapannya itu, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Ya, itu aja, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Abdul Wahab. Untuk terkait diskusi yang ada di materi, itu jenengan harus baca perintahnya. Gitu. Ternyata perintahnya itu berbeda-beda. Mungkin nanti Pak Bunaya bisa menambahkan untuk menjawab itu. Perintahnya berbeda-beda. Ada yang ide, ada yang memberikan masukan, ada yang berupa memberikan tanggapan dan sebagainya. Itu yang ada di kolom diskusi. Itu semuanya harus benar-benar juga diisi, juga diikuti dan juga jenengan semuanya harus ikut. Itu yang mungkin dari saya. Monggo Pak Bunaya mungkin ada tambahan untuk terkait yang ada di diskusi. Monggo Pak. Terima kasih. Bapak dan Ibu, ini terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Ini saya lihat kan kenapa progresnya kok tidak ada perkembangan. Ini saya beri contoh ya, misalnya untuk toleransi dalam keberagaman, ya, kita klik di sini. Kemudian di situ ada ruang diskusi Bapak dan Ibu. Di ruang diskusi itu jangan klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian jenengan add a new topic. Ya. Nah ini terkait dengan topik yang jenengan sampaikan ya, misalnya tadi jenengan keberagaman. Subjeknya seperti itu, kemudian jenengan memberikan narasi di sini, memberikan paparan. Yang penting ada tulisannya, ya. Yang penting menurut saya keberagaman itu adalah gini. Kemudian jenengan add new topic.
Nanti insya Allah dalam progres jenengan nanti akan muncul perkembangan. Jadi setiap instruksi yang ada ini saya mohon ya, jenengan yang ada di LMS dengan kerjakan Bapak dan Ibu. Baik itu membuat pertanyaan, kemudian membuat topik dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bunaya penjelasannya. Wonten nggih Bapak untuk Bapak Ibu semuanya terkait yang ada di LMS diskusi itu, bahwa jenengan itu harus baca perintahnya dulu. Disuruh apa? Disuruh istilahnya itu untuk memberikan tanggapan atau disuruh untuk memberikan ide dan sebagainya, itu tolong dibaca itu. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah 9.51, nanti otomatis meet-nya ini hanya 1 jam durasinya, maka kami berikan kesempatan lagi untuk yang ingin menanyakan terkait perkembangan atau bagaimana LMS itu bisa dikerjakan secara maksimal. Maka Bapak Ibu yang jangan lupa nih untuk absensinya ada di chat meet. Saya absensinya masing-masing guru baik kepala sendiri, kemudian staf sendiri, bendera sendiri. Di sini benar-benar ya Bapak Ibu kita diajarkan dengan IDM RKAM ini, ternyata madrasah itu tidak bisa dipegang oleh satu kepala. Megangnya itu adalah benar-benar secara kompak 3 orang ini, bagaimana memikirkan program, bagaimana mengusulkan program, bagaimana membiayai program. Diwujudkan dengan apa? Ternyata jenengan dibingungkan dengan satu. Kemarin ternyata kepalanya belum bisa daftar, bendahara stafnya tidak bisa daftar LMS. Kepalanya bisa, bendaharanya belum bisa karena akunnya tidak aktif dan sebagainya. Ngoten nggih. Monggo ada yang tanya lagi dari Bapak Ibu, Bapak Abdul Wahab. Oke, monggo untuk mohon maaf, Bapak Nurwanto channel. Bapak Nurwanto channel ini. Mestinya ini harus diganti dulu ya nama-namanya ini, semisal batch 12, tapi tidak apa-apa lah. Monggo Pak Nurwanto. Izin tanya Pak. Ini Oke, kan siap. yang kita pelajari baru belajar mandiri 1. Apakah boleh untuk melanjut ke belajar mandiri 2? Terima kasih. Oke, sampun Pak. Sampun Pak. Sampun. Terima kasih. Mungkin langsung saja. Boleh Bapak. Jadi jenengan semuanya bisa mengerjakan itu karena waktunya sudah mepet. Sekarang sudah tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 paling tidak jenengan itu sudah di injury time. Sudah sampai minimal mungkin maksimal sudah tinggal mengerjakan tes akhir saja. Kan belum dibuka tes akhirnya. Nah, nanti jenengan biar tidak sampai di waktu injury time kan terus bingung masih banyak. Daripada masih banyak, monggo mumpung waktu ini senggang, dengan lihat, pelajari, download. Videonya bisa di-download, PDF-nya bisa di-download. Karena materi itu yang buat jenengan belajar secara mandiri. Karena nanti di BIMTEK luringnya juga sama. Kita dulu juga sama. Kita tidak dikasih materi ke Bapak Ibu, langsung dikasih tugas. Masuk, ayo silakan ini tugas saya kasih dana sekitar dulu 25 juta. Ini nanti kalau Pak Bunaya uangnya banyak, jangan dikasih modal 100 juta untuk mengerjakan IDM RKAM. Nonton Pak Bunaya gitu. Ya. Dikasih itu. Oke, itu yang dari Pak Nurwanto tadi, bahwa boleh silakan dikerjakan mumpung waktunya masih agak lumayan. Selesaikan itu, syukur-syukur nanti di daring 3 tanggal 10 jenengan sudah tinggal tes akhir. Nek tes akhir enak Bapak Ibu, tinggal mikir. Jenengan ketika tes akhir tidak bisa mengerjakan secara bareng-bareng itu. Karena soalnya itu selalu berganti. Tapi soal itu jawabannya ada di LMS atau di materi yang sudah jenengan pelajari. Saya mengerjakan yang sudah mempelajari, saya yakin bisa. Minimal dapat 61. Oke, Bapak Ibu, kiranya itu mungkin ada pertanyaan lagi, masih ada 6 menit. Nanti mungkin kita sudahi kalau sebelum 1 jam. Masih ada 6 menit. Mungkin ada tambahan? Monggo.
ini ya, mohon ini Pak Maulana Abu ada nggih? Hadir nggih? Nah, ini masih belum sama sekali nggih. Terus Pak Afif juga masih baru 2 centang. Nah, ini mohon nanti bisa disegera nggih. Nanti jangan sampai salah satu gagal peserta, maka ya 3 tim dari madrasah itu gagal untuk mengikuti. Ketika gagal, nanti jenengan akan ikut di 2024. Nah, ketika ke madrasah di Indonesia ini banyak sekali yang nggak ikut, lah itu bisa-bisa nanti biayanya sendiri. Nah, itu yang susah gitu. Nah, itu. Nah, ini monggo ada Pak Nurwanto ini juga lumayan, tapi ada yang tertinggal gitu. Tentang-tentangnya ada yang tertinggal. Ini tertinggal ini. Ini mohon nanti diulang lagi supaya bisa menjadi done atau selesai. Nah, oke, mungkin cukup Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup Pak. Cukup ya. Tinggal 5 menit. Cukup. Terima kasih. Cukup Pak Yahya, Pak Yahya. Absensinya absen, ada di Gomit ya, di chat Gomit. Bisa di chat. Atau nanti kita copy di grup. Jangan bisa. Ya, di copy kan di grup aja Pak. Yang terpenting semuanya hadir, dan yang paling penting lagi silahkan progresnya atau belajar mandirinya diselesaikan secara benar-benar, materi dipahami, pun progresnya juga naik untuk sampai di maksimal 100%. Tapi untuk BIMTEK Daring 3 tanggal 10 nanti waktu dan mungkin linknya disampaikan lagi berbeda ya. Untuk paling tidak sudah tinggal mengerjakan ujian akhir saja. Dan terima kasih dari saya. Mungkin ada Pak Bunaya penambahan untuk closing pada BIMTEK yang kedua ini? Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Dan dari saya selaku pembuka acara atau pembuka rapat Bumi di pagi hari ini, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan tutur kata kami yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi jariah berjuang untuk madrasah kita, menyisakan tenaga waktu kita untuk mengawal madrasah untuk menuju yang lebih baik dan lebih baik. Itu aja, mohon maaf. Kiranya itu, wallahu kami akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rosuli. Jen sampean Pak Sugara. Pak Supadi ya? Hadir Pak Supadi ya? Pak Kafari Mamila. Pak Kafari Mamila. Ini pripun sudah berapa Pak? Sudah progresnya berapa persen jenengan? Makanya saya butuh rekapan dari Bapak untuk tahu progres saya seperti apa. Iya, karena saya kalau share ke grup WA. Iya. Nah, saya. Kemarin sudah saya kerjakan, tapi enggak tahu sampai dapat berapa. Oh, ngoten. Nggih, tapi pun niku nggih berjalan terus nggih. Nggih, kemarin. Iya, kemarin saya kerjakan insyaallah
dapat lumayan lah. Oke. Impun. Makanya Sampun kepengen tahu niki yang gomit. terbaru progresnya dia. Gomitnya badhe medal niki karena sudah 1 jam. Ngoten nggih? Otomatis. Iya, Terima kasih. Kita lanjutkan diskusinya nanti di grup. Insyaallah sehat. Matur suwun Bapak Ibu, matur suwun. Kadang. Nek ora ono biaya dhewe iku. Enggak toh. Mboten berangkat. Tahu. Oh, saya tak delok.